Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ibu-ibu, saudariku muslimah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat karunia yang tak terhingga kepada kita, sehingga kita masih dapat menghadiri taman-taman surga. Mudah-mudahan kehadiran kita kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Melanjutkan kembali membahas tentang syarah rukun iman. Kita memasuki pembahasan tentang alam barzakh. Kemarin kita sudah membahas tentang sakaratul maut, al-ihtidar, dan al-maut. Berikutnya, setelah kita mengalami kematian, saat nyawa kita dicabut, kita akan berpindah memasuki alam barzakh atau alam kubur. Alam barzakh artinya persinggahan pertama setelah kematian. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2308, Hani Maula Utsman berkata, kana Utsmanu idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihyatahu. Adalah Utsman bin Affan, jika berdiri di tepi kubur, maka beliau menangis hingga membasahi jenggot beliau. Fakil, ditanyakan kepada beliau atau dikatakan kepada beliau, lahu tuzkarul jannah wan nar fala tabki wa tabki min hadza. Disebutkan surga dan neraka, tapi engkau tidak menangis, dan engkau menangis dari perkara ini. Faqala, lalu Utsman menjawab, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tahapan persinggahan pertama dari tahapan-tahapan akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Jika seseorang selamat darinya, maka tahapan yang setelahnya lebih mudah darinya. Dan jika tidak selamat, maka tahapan yang sesudahnya lebih berat darinya.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu mangdharan qattun ilal qabra afdha'u minhu." Aku tidak pernah melihat suatu pemandangan yang lebih mengerikan daripada kubur. Jadi alam barzah adalah persinggahan pertama setelah kematian kita. Adapun secara bahasa, barzakh itu maknanya adalah perantara. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-20, "Bainahuma barzakhun la yabghiyan." Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Itu secara bahasa. Adapun barzakh secara istilah, alam antara kehidupan dan hari kebangkitan. Alam antara kehidupan dan hari kebangkitan. Dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Alam barzah disebut juga dengan alam kubur karena ditinjau dari kebanyakan orang, jika mati maka akan dikubur. Namun bukan berarti syarat bahwa untuk masuk ke alam barzah itu harus dikubur, bukan. Termasuk orang yang mati diterkam binatang buas, maka dia telah berpindah ke alam barzakh. Orang yang mati tenggelam, maka dia juga berpindah ke alam barzakh. Termasuk orang-orang yang setelah meninggal jasadnya dibakar, ngaben seperti di Bali, juga termasuk dia telah berpindah ke alam barzakh. Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari jilid 3 menjelaskan ketika membahas tentang alam barzakh, wa innama udhifal adzabu ilal qabri, hanyalah disandarkan azab kepada kuburan, liqauni mu'dhamihi yaqa'u fihi, karena mayoritas terjadinya azab di kuburan. Walikaunil ghalib alal mauta ayyuk baru wa illa fal kafir wa man sya'allah ta'dzibahu minal usad yu'adzabu ba'da mautih walau lam yudfan walakinna dzalika mahjubun anil khalqi illa man sya'allah. Kata beliau, azab disandarkan kepada kuburan karena mayoritas terjadinya azab di kuburan. Hal ini karena kebanyakan orang-orang yang meninggal itu dikubur. Kebanyakan itu dikuburkan. Meskipun orang kafir dan siapa saja yang Allah berkehendak untuk mengazabnya dari kalangan para pelaku maksiat, tetap aja akan diazab setelah meninggalnya meskipun tidak dikubur. Akan tetapi hal ini mahjub, tertutup, tidak terlihat bagi manusia, illa man sya'allah, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Maka Fir'aun meskipun jasadnya sekarang utuh, selamat dari kehancuran, berbeda dengan pengikutnya yang tenggelam dan nggak tahu entah kemana sekarang jasadnya. Mereka tetap saat ini berada di alam barzakh. Di alam barzakh. Tentang Fir'aun dalam surat Yunus ayat 92 Allah berfirman, "Falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu.
Wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Apakah Fir'aun selamat dari siksaan di alam barzah? Jawabannya tidak. Dalam surat Ghafir ayat 46 Allah berfirman, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan sore. Jadi setiap pagi dan sore dihadirkan kepada Fir'aun azab neraka. Wa yauma taqumus sa'ah, dan pada hari terjadinya kiamat. Adkhilu ala fir'aun asyaddal adab. Lalu dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Nah, maka dari ayat ini ulama berdalil bahwasannya Fir'aun dan bala tentaranya saat ini dan seterusnya sampai kiamat akan disiksa di alam barzakh sampai terjadi kiamat dan dilanjutkan nanti di akhirat. Begitu jamaah yang berbahagia. Kemudian pembahasan berikutnya tentang perkara-perkara di alam barzakh. Ada beberapa perkara yang terjadi di alam barzakh. Yang pertama, kegelapan kubur. Yang kedua, himpitan kubur. Yang ketiga, fitnah kubur. Yang keempat, azab kubur atau nikmat kubur. Yang pertama, tentang kegelapan kubur. Dalam hadis yang sahih, riwayat Muslim nomor 956. Anna imra'atan sauda kanat taqumul masjidah. Sesungguhnya ada seorang wanita sauda yang berkulit hitam. Kanat taqumul masjidah, yang suka membersihkan masjid. Fawaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangannya. Jadi Rasul mencarinya tapi tidak menemukannya. Fasa'ala anha au anhu. Lalu Nabi bertanya tentang wanita itu atau tentang orang itu. Faqalu, sahabat menjawab, mata, dia telah mati ya Rasulullah. Dalam hadis lain mata, telah mati. Qala afala kuntum adangtumuni, kata Rasul, kenapa kalian tidak mengabarkan kepadaku? Qala faka'annahum sagharu amroha au amrohu. Sahabat seakan-akan meremehkan urusan wanita tersebut. Ya, jadi seakan-akan bagi sahabat ini bukan orang yang penting, maka Nabi nggak usah dikabari. Duluni ala qabrih, kata Rasul. Tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Fadaluhu, lalu sahabat menunjukkan kuburannya. Fasalla 'alaiha, lalu Nabi sholat di atas kuburnya. Ini sholat ya jenazah. Tsumma qala, lalu Nabi bersabda, inna hadhil kubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Sesungguhnya kuburan ini penuh dengan kegelapan atas penghuninya. Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Nah, sesungguhnya Allah menerangi kuburan tersebut dengan sholatku ya atasnya. Masya Allah, ini menunjukkan bahwasanya kuburan itu ya di dalamnya ada kegelapan. Dalam hadis yang lain
Riwayat ya, Muslim nomor 920, Nabi juga mendoakan Abu Salamah, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fihi. Allahumma ighfir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyyin, tinggikanlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapat petunjuk, wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin, jadilah penggantinya bagi orang-orang yang ditinggalkannya, waghfir lana walahu ya rabbal alamin, ampunilah kami dan dia wahai rabbul alamin, wafsah lahu fi qabri, lapangkanlah kuburannya untuknya, wa nawwir lahu fihi, dan berilah cahaya baginya di kuburnya. Ini menunjukkan kuburan itu gelap gulita. Kemudian kondisi kedua, dohtoh atau dommah. Apa itu? Himpitan. Namanya dohtoh atau dommah bahasa Arabnya. Ketika kita di alam kubur, kita akan merasakan dohtoh atau dommah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ahmad nomor 24.283. Inna lil qabri dohtoh walau kana ahadun najian minha naja minha Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sesungguhnya di alam kubur itu ada dohtoh, ada himpitan. Seandainya ada orang yang selamat, niscaya akan selamat Sa'ad bin Mu'adz. Siapa beliau? Beliau adalah salah seorang sahabat yang soleh, yang syahid, yang ketika beliau meninggal arsy Allah bergetar. Arsy Allah bergetar. Walaupun demikian, walaupun soleh, sahabat yang Mu'adz ternyata tidak selamat dari dohtoh, dari himpitan kubur. Lantas kita siapa jamaah? Maka mari kita masing-masing menjaga diri, ya. Semoga Allah memberikan kelapangan di kubur kita, memberikan cahaya di kubur kita, dan menyelamatkan kita dari dohtoh. Adapun bagaimana tentang himpitan tersebut, maka para ulama khilaf, ada perbedaan pendapat. Intinya, semua yang meninggal dunia akan merasakan himpitan itu. Jika himpitan itu berupa rasa sakit, maka bagi orang beriman itu sebagai penggugur dosa. Sama seperti ketika seseorang mengalami sakaratul maut, itu bukan azab bagi orang beriman, tetapi sebagai penggugur dosa, sebagai peninggi derajat, ya. Sebagaimana kelak pada hari kebangkitan, orang beriman juga mengalami rasa takut, khawatir dan gelisah, ya. Perasaan-perasaan tersebut itu bukan azab bagi orang beriman, tapi itu bagian dari kedahsyatan hari kiamat. Termasuk diantaranya dohtoh ini, himpitan kubur ini. Berbeda dengan orang kafir. Himpitan kubur bagi orang kafir itu siksaan. Dalam hadis riwayat Ahmad nomor 18.543, Rasulullah bersabda, ya, wa yudayyaqu alaihi qabru hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Kuburnya disempitkan baginya hingga menghimpit tulang rusuknya. Nah. Kemudian berikutnya fitnah kubur. Yang ketiga, ya, fitnah kubur.
Jamaah yang berbahagia, fitnah kubur itu berbeda dengan azab kubur. Tolong dipahami ya. Fitnah kubur berbeda dengan azab kubur. Secara bahasa, fitnah artinya ujian yang bisa jadi seseorang lulus atau tidak lulus. Itu fitnah. Jika seseorang tidak lulus dari fitnah kubur, barulah ia akan mendapatkan azab kubur. Nah ini tolong diperhatikan. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membedakan antara fitnah kubur dan azab kubur. Coba diingat dalam doa-doa kita ketika dalam tasyahud, Allahumma inni, dalam doa yang lain ya, Allahumma inni a'udzubika minal kasal wal haram wal ma'sam wal maghram wa min fitnatil qabri wa adzabil qabri. Rawahu Al-Bukhari nomor 6368. Ini bisa dihafalkan doa ini bagi yang belum hafal, karena artinya bagus. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minal kasal dari kemalasan, wal haram dari kepikunan, wal maksam dari dosa, wal maghram dari hutang, wa min fitnatil qabri dari fitnah kubur, wa adzabil qabri dan dari azab kubur. Jadi Nabi membedakan di sini. Sampun hafal nggih? Sudah hafal ya? Nah. Allahumma inni a'udzubika minal kasal ya. Wal haram. Pakai ha, wal haram. Ya. Semoga ada isinya bedolnya. Wa min fitnatil qabri wa adzabil qabri. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minal kasali dari kemalasan, wal haram dari kepikunan, wal maksami dari dosa, wal maghrami dari hutang, wa min fitnatil qabri dari fitnah kubur,
wa adzabil qabri, dari azab kubur. Rawahu Al-Bukhari. Kalau ibu hendak umroh, perbanyak stok doa supaya nanti di sana nggak bingung tuh ngopo ya. Nah, Allahumma ini a'udzubika minal kasal wal haram wal maksam, terus wal maghrami, goin wal maghrami, dari hutang. Maghram, belum kasih harakat tadi ya. Wal maghrami, dari hutang. Wa min fitnatil qabri wa adzabil qabri. Naam. Ibnu Abdul Bar rahimahullah berkata dalam kitab Syarah Al-Muwatta, kita Tamhid namanya, wa qad sabata 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan telah valid, telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yasta'idzu min fitnatil qabri wa adzabil qabri. Beliau berlindung dari fitnah kubur dan azab kubur dalam satu hadis. Wa dzalika dalilun, ini menjadi dalil ala anna adzabal qabri ghairu fitnatil qabri, bahwa azab kubur bukan fitnah kubur. Azab kubur ada sendiri, fitnah kubur ada sendiri itu. Jadi kalau kita selamat dari fitnah, dari pertanyaan ini, ujian ini, kita selamat dari azab kubur. Tapi kalau kita nggak selamat dari fitnah ini, pertanyaan ini, kita nggak akan selamat. Disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, riwayat Al-Bukhari nomor 84, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan antara fitnah kubur dengan fitnah dajjal. Uhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum misla au qariba la adri ayya dzalika qalat Asma min fitnatil masiihid dajjal. Diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan terkena fitnah dalam kubur kalian, hampir serupa dengan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Dan kita tahu fitnah Dajjal adalah fitnah yang sangat luar biasa. Yang mana Dajjal itu manusia yang sangat sakti, ya, mampu melakukan hal-hal di luar nalar manusia. Dajjal bisa mengatakan hujan, maka hujan akan turun walaupun di musim kemarau. Kalau Dajjal mengatakan kepada biji yang ditaruh tumbuh, langsung tumbuh. Ya. Langsung tumbuh, langsung berbuah walaupun di musim kemarau. Saktinya luar biasa. Ya. Banyak hal-hal luar biasa yang mampu dilakukan Dajjal, sehingga banyak orang-orang yang kurang kokoh keimanannya, yang masih ragu tentang Allah, ya, langsung menjadi pengikut Dajjal. Dan Nabi mengumpamakan fitnah Dajjal, menyamakan fitnah Dajjal seperti fitnah kubur, seperti fitnahnya Dajjal. Makanya ini menunjukkan dahsyatnya fitnah kubur gitu loh. Maka Nabi dalam hadis yang sahih, ya, riwayat dari Imam Al-Bukhari itu juga, ya, tentang Al-Bara' bin Azib, fatu'adu ruhuhu fi jasadi, ya, ketika sudah dibawa ke atas, ruhnya dikembalikan lagi. Fayatihi malakan, lantas datang dua malaikat mendatanginya. Fayujlisani, dan mendudukkannya. Fayakulani lahu, ya, lalu di alam kubur ditanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Fayaqul rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Fayakulani lahu, dua malaikat tadi bertanya lagi, ma dinuk, apa agamamu? Fayaqul dini Islam,
diniyal Islam, agamaku Islam. Fayaqulani lahu, lalu dua malaikat bertanya lagi, ma hadza rajulu alladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepadamu ini? Fayaqul huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa fitnah, pertanyaan mungkar dan nakir kepada mayat setelah ruhnya itu dikembalikan ke jasadnya. Jadi kan ketika kita meninggal, jasad kita kan dibawa terbang ke atas sampai langit dunia, lalu ditanya siapa dia, lalu dikembalikan lagi kepada kita. Saat itulah kita ditanya di dalam kubur. Itu jamaah yang berbahagia. Dan hadis-hadis tentang ini sahih semua, ya. Bahkan mutawatir kata ulama, kembalinya ruh ke jasad ketika ditanya oleh mungkar dan nakir itu mutawatir, ya. Nah, kemudian orang mukmin akan menghadapi fitnah kubur. Setelah dimasukkan ke dalam kubur, mayat akan ditinggalkan oleh orang-orang yang mengantarkannya. Orang tua kita akan pergi meninggalkan kita, anak kita, suami kita pergi. Orang-orang yang kita cintai pun pergi semua. Anak-anak yang kita banggakan waktu kita hidup pergi semua. Suami yang dengan ibu sudah berjanji sehidup semati juga pergi. Ya. Semuanya pergi. Ya. Kemudian menjadi sesuatu yang menyedihkan adalah Allah membuat mayat mendengar langkah-langkah kaki orang-orang yang beranjak pergi meninggalkan kuburnya. Dia mendengar langkah kaki istrinya, anaknya, keluarganya pergi meninggalkan dia sendirian. Bayangkan jamaah, kita akan sendirian di kubur dalam kondisi yang seperti yang kita sebutkan tadi, gelap, tanpa cahaya, tanpa penerangan, sempit. Lalu datanglah dua malaikat yang hitam dan biru menghampirinya. Ya, dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 1071 diceritakan di situ. Idza kubiral mayyit au qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqani. Apabila mayit atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, dia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru. Yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar an-nakir. Keduanya dinamakan dengan mungkar dan nakir. Jadi mungkar nakir itu malaikat yang hitam dan biru. Bisa dibayangkan, ngeri sekali. Yang jelas tentang bagaimana seperti apa hitamnya birunya, wallahu alam, kita tidak tahu karena Rasul tidak menjelaskan dengan detail. Yang jelas kita mengimani. Lalu kedua malaikat itu menghampiri kita, mendudukkan kita. Setelah itu menanyakan kepada kita tentang fitnah kubur. Man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Nah, dan kalau kita di dunia ahli maksiat, syirik kepada Allah, tidak pernah bertauhid, tidak melakukan amal-amal ketaatan di dunia, maka kita akan sulit untuk menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan itu akan mudah dijawab kalau kita saat di dunia menjadi orang yang bertauhid, orang yang nol kezoliman, ya, orang yang tidak banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran kemaksiatan. Maka Rasul menyebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1369, idza uqa'idal mu'min fi qabri utiya summa syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Jika seorang mukmin telah didudukkan di dalam kuburnya, ia kemudian didatangi oleh dua malaikat lalu bertanya kepadanya, ya, maka dia akan menjawab dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka inilah qaulus sabit, yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli sabit. Allah telah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di dunia dan di akhirat. Maka orang beriman akan menjawab
Tuhanku Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu terdengar suara dari langit, Sadaqa abdi, hambaku benar, fa afrishuhu minal jannah. Lalu dihamparkan permadani surga untuknya. Waftahu lahu baban ilal jannah, dibukakan baginya pintu-pintu surga. Wa albisuhu minal jannah, didatangkan pakaian dari surga. Wa ya'tihi mirruhiha wa tibiha, diberikan kepadanya wewangian dari surga. Sampai angin surga kepadanya, sampai wangi surga kepadanya. Masya Allah, nikmat yang luar biasa. Walaupun ribuan tahun di alam kubur terasa sebentar. Ya. Semoga Allah melapangkan kubur kita ya. Amin ya rabbal alamin. Itu jamaah yang berbahagia. Sebaliknya, dalam hadis yang lain riwayat Al-Bukhari nomor 1338, orang yang kafir akan mendapatkan tempat yang buruk. Ya. Ya. Sehingga orang beriman menjadikan bersyukur kepada Allah. Lantas datang amal soleh kepada mayat dalam bentuk seorang laki-laki yang rupawan, berpakaian indah, aromanya wangi untuk menemaninya. Kemudian mayat itu bertanya, "Man anta? Kamu siapa?" "Wa wajhukal wajhu yaji'u bil khair." Wajahmu wajah yang membawa kebaikan. Fayaqul ana amalukas sholih. Aku adalah amal solehmu. Setelah itu datang nikmat, rahmat dan karunia dari Allah untuknya. Kuburannya menjadi lapang, diberi cahaya seluas mata memandang. Maka ketika itu ia meminta kepada Allah untuk segera berpindah kepada kenikmatan yang lebih, yaitu berpindah ke surga. Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah, segerakan kiamat ya Allah. Segerakan tegakkan kiamat ya Allah. Hatta arji'a ila ahli wa mali, hingga aku bisa segera kembali kepada keluargaku serta harta-hartaku. Bagaimana dengan orang munafik? Orang munafik menghadapi fitnah kubur disebutkan dalam hadis, ya'tihi malakani fayujlisanihi, datang dua malaikat mungkar nakir, fayakulani, lalu bertanya kepadanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia mengatakan, la adri, aku nggak tahu, sambil ketakutan. Fayakulani lahu madinuka, apa agamamu? Orang munafik mengatakan, la adri, aku ora weruh. Ya. Fayakulani lahu ma hadza rajul alladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki ini yang diutus kepadamu? Dia pun mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Nah, hadis ini sahih ya, riwayat ya Imam Ahmad. Ya. Jadi mereka nggak tahu. Dalam hadis yang lain, sami'tun nas yaquluna syai'an fa qultu, aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, aku pun mengikutinya. Ini menunjukkan apa? Jawaban pada alam barzakh berkaitan dengan iman, bukan hafalan. Walaupun orang kafir hafal waktu di dunia, nanti kalau ditanya siapa nabimu Muhammad, apa agamamu Islam, dia hafalkan. Tapi kalau ya imannya tidak ada, dia tidak beriman selama hidupnya, nggak bisa menjawab. Lalu di dunia ditanya siapa Tuhanmu? Allah, mudah, Allah, selesai. Nabimu Muhammad. Tapi di alam barzakh perkaranya beda. Ya. Perkaranya beda. Itu jamaah yang berbahagia. Ya. Lalu orang munafik berusaha mengingat-ingat. Lalu dia mengatakan, kayaknya dulu saya pernah dengar orang ngomong gini, ngomong gitu. Nah, tapi gak bisa ngomong dia. Gak mampu. Kenapa? Karena gak beriman. Nah, maka ketika orang munafik tidak sanggup menjawab pertanyaan tadi, summa yudrabu bimitroqoh min hadid, lalu orang itu dipukul dengan besi sehingga ia berteriak-teriak, ya, dorbatan baina udhunai fayasihu soihah yasma'uha man yalihi ila thaqalain. Semua makhluk mendengar teriakannya kecuali dua, jin dan manusia. Ya. Cukup? Gak cukup. Terus berlanjut siksaannya, diperlihatkan ya
kepadanya neraka, setiap ya dibentangkan permadani dari neraka, dibukakan pintu neraka, didatangkan panasnya neraka, racunnya neraka, sempitnya kuburan, ya sampai akhirnya apa? Tulang-tulangnya berantakan menjadi satu saking sempit, kayak ditekuk gini, ya, kayak dihimpit. Ya. Kemudian wayatihi rajulun qabih, qabil wajhi, datang ya, laki-laki yang buruk wajahnya, buruk pakaiannya, busuk baunya, ya. Wa yaqulu absyir billadzi yasu'uka hadza yaumuka alladzi kunta tu'adun. Kunta tu'ad, bergembiralah dengan hal-hal yang membuatmu bersedih. Inilah hari yang dulu dijanjikan untukmu. Lalu ditanyakan, man anta? Siapa kamu? Fawajhukal wajhu yaji'u bisyarr. Wajahmu datang dengan wajah yang buruk. Fayaqul ana amalukal khabis, aku amalanmu yang buruk. Fayaqul ya Rabb la tuqim as-sa'ah, ya Allah jangan ya engkau tegakkan kiamat. Mereka enggak pengin kiamat karena mereka tahu yang akan didapatkan setelah itu. Ini orang munafik. Bagaimana orang kafir? Wah, lebih parah lagi orang kafir. Yang terakhir, siapakah orang-orang yang selamat dari fitnah kubur? Satu, orang yang mati syahid. Ini selamat dari fitnah kubur. Ya, berdasarkan hadis yang sahih, riwayat An-Nasa'i, nomor 2053. Kemudian, ya, yang kedua, orang yang meninggal dalam keadaan murabit, sedang ribat berjaga di perbatasan negara Islam, lalu mati di sana, maka selamat dari fitnah kubur. Yang ketiga, orang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat, ini yang akan selamat dari fitnah kubur. Mamin muslim yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah ila waqahullah fitnatal qabri. Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Naam, alhamdulillah, ini dulu. Mungkin ada mau ditanyakan, silahkan. Kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa, insya Allah kita carikan jawabannya. Yang akan datang kita bahas adab kubur. Silahkan.